mari kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepada-Nya. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Kristus serta kebangkitan-Nya. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak bimbang akan kasih setia-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karena kebangkitan-Nya. Tuhan, kasihanilah kami. Kiranya damai sejahtera Kristus besertamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan
bagi kami di sisi-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel sebagai pendahuluan khotbah di Minggu Paskah ini yang tertulis di Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu kepada kami. Bila kami Tuhan boleh sehat pada saat ini, semua itu Tuhan karena kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang melangsungkan ibadah Paskah pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat kebangkitan-Mu, hati kami juga semakin bangkit untuk memuji dan
Allah Bapa kami di dalam sorga, di dalam Yesus Kristus, berikanlah segenap kami Roh Kudus, agar kami layak dan dimampukan untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menikmatinya sebagai sapaan sukacita dan kemenangan dari-Mu kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua, Ibu Bapak, saudara-saudariku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat pesta Paskah kali ini, itulah yang tertulis di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kami akan bacakan untuk kita kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikian pembacaan nats firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kita sedang merayakan Paskah pada kali ini, saya mengajak kita untuk melihat dan merenungkan sebuah lagu rohani yang begitu terkenal. Tentu banyak dari kita yang mengenal lagu dengan berjudul Nearer My God to Thee, atau di Kidung Jemaat ini dengan judul Makin Dekat Tuhan, atau di dalam buku ND berbahasa Batak dengan judul Lam Solkot Tu Silangi. Ya, lagu ini adalah ciptaan Sarah Flowers Adam. Ketika ia masih kecil ditinggal oleh ibunya karena meninggal akibat terkena penyakit TBC, Sarah mulai tertarik dan melakukan ketertarikannya dengan dunia sastra dan seni. Ia mulai membuat puisi-puisi yang kemudian itu dipublikasikan melalui surat kabar. Dan bersama adiknya Eliza Flowers, ia juga menciptakan lagu-lagu rohani yang kemudian menjadi lagu-lagu yang terkenal pada saat itu. Selang beberapa lama setelah ia menikah dengan William Bridge Adams, Sarah pun mulai meningkat dengan menjadi pemain teater dan sandiwara. Dan pada satu ketika ia menjadi pemain utama di drama yang mementaskan karya dari pujangga terkenal Shakespeare. Namun ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan,
di tengah-tengah reputasinya yang sudah mulai meningkat, di tengah-tengah kebolehannya itu, tiba-tiba adiknya Eliza Flowers meninggal dunia oleh karena serangan penyakit TBC. Dan tak berapa lama pun kesehatan Sarah mulai terganggu akibat penyakit yang sama menggerogoti badannya. Ia pun harus menghentikan kegiatannya, harus menghentikan kegiatan artis. Nah, ibu bapak jemaat, di tengah-tengah situasinya yang terpuruk pada saat itu, Sarah Flowers Adams tertarik dengan kisah Yakub yang dikisahkan di kitab Kejadian pasal yang ke-28. Dari peristiwa itu, Sarah Flowers Adams menangkap sebuah pesan kuat bahwa Allah masih dekat dengan Yakub. Walaupun ia pada saat itu dalam suasana genting, dalam suasana yang penuh rasa khawatir, bahkan berbantalkan batu. Nah, kisah ini menginspirasi Sarah bahwa sekalipun pada saat itu ia jatuh, ia down, ia sakit dan tidak artis lagi, ia yakin dan percaya bahwa Allah masih dekat dengannya, bahwa Allah tidak akan membiarkan dia dalam keterpurukannya itu. Allah ada bersama dengan dia, membuka tangga kehidupan, tangga kebangkitan kepada dia. Kisah inilah yang kemudian menginspirasi dia menulis dan menciptakan lagu Near My God to Thee, makin dekat Tuhan. Lagu ini mengandung sebuah pesan bahwa sekalipun sulit, sekalipun berbantalkan batu, sekalipun hidup di dalam batu derita, tapi Tuhan tetap dekat dan mendekat. Jemaat Tuhan, dari peristiwa lagu ini kita diarahkan untuk memahami apa itu dekat dengan Tuhan. Pada perikop firman Tuhan yang telah kita baca tadi, disebutkan bahwa pada saat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Jika kita melihat peristiwa ini dari pasal 27 ayat yang ke-56, bahwa perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus itu adalah mereka yang selama ini dekat, yang selama ini mengikut Yesus, yang selama ini melayani Yesus, yang selama ini bersahabat dengan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalib, mereka hanya bisa melihat dari jauh, tidak boleh dan tidak bisa mendekat oleh tekanan situasi yang ada pada saat itu. Karena itu ada setumpuk rasa yang bercampur baur di dalam batin dan hati mereka. Kebingungan, kekecewaan, kerinduan, dan yang lain-lain. Itu muncul di hati. Sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus selama ini, tapi tidak dapat mendekat ketika ia disalib. Karena itu ibu bapak jemaat dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mencekam itu, maka mereka pagi-pagi benar, di saat fajar menyingsing, mereka pergi untuk menengok kubur Yesus. Setidaknya maksud mereka adalah untuk mengobati hati dan perasaan mereka. Satu hal yang kita lihat di sini, ibu bapak jemaat Tuhan, dengan mereka pergi menengok kubur Yesus,
itu berarti Yesus ada tetap di hati mereka. Sekalipun Yesus sudah mati dan sudah berada di dalam kubur. Nah, bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Bagaimana dengan kita selaku orang-orang yang dekat dengan Dia, selaku orang-orang yang percaya dengan Dia? Apakah Tuhan Yesus ada di hatimu? Apakah engkau peduli dengan kuburannya? Ibu bapak jemaat Tuhan, bukankah kita ini adalah mempelai perempuan Kristus? Ketika kita merayakan Paskah, apakah itu karena Kristus ada di hati kita? Apakah itu karena kita peduli akan Kristus? Atau jangan-jangan pada saat ini kita merayakan Paskah sekalipun di rumah-rumah, hanya tubuh kita saja yang merayakan, sementara hati dan pikiran kita terpusat kepada kekhawatiran dengan situasi kita saat ini. Jika Maria Magdalena dan teman-teman menengok kubur Tuhan Yesus adalah untuk menumpahkan dan mengobati perasaan mereka yang terganjal di dalam hati. Kalau bahasa Bataknya ini mengadungi. Mereka hendak menumpahkan rasa hati mereka sebagai tanda kedekatan mereka dengan Tuhan Yesus. Tentang hal itu mari kita lihat dan kita perhatikan bahwa maksud mereka itu tidak terjadi. Maksud mereka untuk meratap dan tangis di depan atau di kuburan atau di pusara Tuhan Yesus itu tidak terjadi. Sebab kita perhatikan di ayat 6, malaikat Tuhan berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Ia tidak ada di kuburan. Ia tidak ada sebagai tempatmu untuk meratapi. Ia telah bangkit." Nah, kalau saat ini kita diminta sebagai orang-orang yang dekat, sebagai pengikut Tuhan, kita dipanggil untuk peduli. Untuk peduli kepada Tuhan yang telah mati dan dikubur demi penebusan bagi kita. Bukan berarti kita datang secara tubuh untuk mengadukan keadaan kita yang terjadi saat ini kepada Tuhan. Sebab seperti perkataannya, seperti yang dia ucapkan, bahwa pada hari yang ketiga setelah kematian ia akan bangkit. Jika kita dipanggil untuk peduli dan perhatian kepada Tuhan Yesus sebagai pengikutnya, sebagai orang yang dekat dengannya, itu adalah untuk menyaksikan perkataan, ucapan, untuk memperhatikan apa yang telah pernah dikatakan, apa yang pernah ia ucapkan tentang kematian. Ternyata ia bangkit dari kematiannya, pas seperti apa yang dia katakan. Kristus telah bangkit karena perkataannya, karena firman. Ia akan bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa kedekatan dengan Tuhan bukanlah dengan kedekatan tubuh, tetapi dengan mengingat dan mencamkan perkataan dan ucapan
Dan lihatlah, perkataan dan ucapan Tuhan Yesus atau firman Tuhan bukanlah sekedar ucapan, bukanlah sekedar untayan-untayan artikulasi dari kata-kata, tetapi firman Tuhan atau perkataan Tuhan mengandung rancangan dan rencananya. Apa yang akan terjadi kelak? Tidak ada yang dapat menghalangi, apalagi membatalkan. Dengan firman-Nya Tuhan menciptakan sesuatu dari yang tidak pernah ada menjadi ada. Dengan firman-Nya Tuhan membuat yang mati menjadi hidup. Dengan firman-Nya Tuhan membuat yang gelap menjadi terang. Dengan firman-Nya Ia membuat yang lemah dibangkitkan dan menjadi kuat. Karena itu, Ibu Bapak Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, jika kita berbicara tentang perkataan atau ucapan, pahami dan sadarilah bahwa perkataan adalah bagaikan sebuah bibit. Dengan kata dan ucapan, sesungguhnya kita sedang membangun masa depan kita. Dengan kata dan ucapan, sesungguhnya kita sedang membangun apa yang akan terjadi pada diri kita kelak. Jika pada saat ini kau mau akan panen jeruk, maka tanamlah saat ini bibit jeruk. Jika engkau menghendaki engkau akan memetik jambu, maka tanamlah bibit jambu saat ini. Karena itu, Ibu Bapak, perhatikanlah kata-kata dan ucapan. Apakah engkau ingin membangun masa depanmu? Atau justru kau ingin merusak? Itu bergantung pada ucapanmu saat ini. Itu bergantung pada perkataanmu saat ini. Pilihlah dan gunakanlah kata-kata yang sesuai. Terlebih di situasi kita pada saat ini, di situasi yang menerpa serba sulit saat ini. Apa kata-kata yang akan kau ucapkan? Jika pada saat ini engkau memilih atau hatimu memilih untuk mengucapkan kata-kata yang lemah, yang destruktif, kata-kata yang bernuansa ketidaksanggupan, kata-kata yang bernuansakan kemalasan. Misalnya, saya nggak sanggup, mana mungkin saya bisa. Niscaya itulah yang terjadi pada dirimu. Itulah yang akan terjadi pada hidupmu. Sebab dengan kata-kata, dengan ucapan, sesungguhnya kita sudah terlebih dahulu mengundang dan menetapkan sebuah situasi di hati kita yang akan terjadi pada diri kita. Jika kita berkata, saya tidak sanggup, maka engkau tidak akan pernah sanggup. Jika engkau berkata, saya tidak mungkin, maka engkau pun tidak akan pernah mungkin. Dengan demikian, kita tidak bisa mengharapkan kemenangan. Apalagi kalau kata-kata kelemahan itu diucapkan berkali-kali. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Apakah itu panggilan Tuhan bagi kita? Di bawah terang firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, di mana Tuhan Yesus telah bangkit oleh karena perkataannya, oleh karena ucapannya, maka kita sebagai orang-orang yang dekat dengannya, pengikut Tuhan, kita dipanggil untuk memilih kata-kata yang bernuansa optimis, bernuansa kebangkitan, bernuansa kehidupan,
bernuansa kemenangan. Sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, tidak tepat dan tidak layak jika kita memilih kata-kata pesimis, kata-kata lemah, malas. Tapi katakanlah, saya akan mampu menghadapinya. Atau saya tidak akan membiarkan diri dan keluargaku dikalahkan oleh situasi ini. Aku yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan menguatkan serta membangkitkan kami. Maka itulah yang akan terjadi. Pilih dan gunakanlah kata-kata yang membangkitkan. Pilih dan gunakanlah kata-kata kemenangan. Pilih dan gunakanlah kata-kata yang menggairahkanmu. Dan percayalah, kuasa Tuhan ada di dalamnya. Maka niscaya kita akan bangkit dan akan berkemenangan. Paskah adalah kemenangan. Kita telah dimenangkan. Arahkanlah hatimu dan ucapanmu kepada bahasa kemenangan. Selamat Paskah bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kedatangan-Mu kepada kami melalui firman-Mu, di mana Engkau membukakan kebangkitan, kemenangan kepada kami sebagaimana Kristus yang telah mengalahkan kematian dan bangkit. Engkau tidak mengendaki kami orang-orang yang dekat dengan-Mu, kami sebagai pengikut-Mu. Engkau tidak mengendaki kami menjadi lemah, menjadi pesimis, menjadi hidup di dalam serba kemalasan. Tapi sebagaimana Engkau yang tampil sebagai pemenang, Engkau memanggil kami dan membuka kepada kami akan masa depan yang penuh kemenangan. Oh Tuhan, berkati dan sertai serta kuatkanlah kami untuk membentuk dan memahami diri kami sebagai orang-orang yang berkemenangan, yang telah Engkau anugerahkan dengan kemenangan. Agar khususnya pada situasi kami saat ini, sekalipun kami berada di situasi yang penuh rasa khawatir, yang penuh dengan segala kesulitan, namun Paskah-Mu, kebangkitan menggairahkan kami untuk menghadapi situasi ini dengan semangat kebangkitan dan semangat kemenangan. Karena Tuhanlah yang telah menjadikan dan menyiapkan masa depan yang penuh kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami atas firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang dilandasi dan didasari oleh firman-Nya. Aku tahu ya Allah,
bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah melihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa Engkaulah sumber segala berkat dan karunia bagi kami. Di sini kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami umat-Mu ini dan berkatilah untuk menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini dengan kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, karena Engkau berkenan membuat kami berpengharapan yang baru dalam kebangkitan anak-Mu. Engkau telah menaklukkan lembah hukuman dosa, yaitu kematian dan maut, dan menjemput kami dari dalam kubur dan memasukkan kami ke dalam kerajaan-Mu untuk menikmati hidup kekal yang Engkau sediakan. Oleh karena itu kami memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu. Janganlah biarkan kami tergelincir dalam jurang nafsu dan kesenangan dunia, tetapi bawalah kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami juga memohon perlindungan untuk semua yang memanggil nama-Mu, yang diombang-ambing oleh ragam keraguan, kekhawatiran dan kecemasan. Terangilah hati kami agar kami senantiasa percaya dan menerima keselamatan yang kekal yang telah Engkau sediakan di dalam anak Engkau. Terangi dan lindungilah kami gereja-gereja dan usaha pemberitaan Injil keselamatan dalam kesabaran dan ketabahan, supaya bertambah-tambah orang yang mendengar dan percaya dalam pengertian dan pemahaman yang benar akan kasih anugerah-Mu di dalam kematian dan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan